atau algoritma kongluen yang merupakan kebalikan dari algoritma tradisional sekuensial atau serial. Algoritma paralel merupakan algoritma yang dapat dieksekusi dalam satu waktu pada banyak perangkat processing yang berbeda. Namun pada akhirnya akan digabungkan kembali untuk mendapatkan hasil yang benar. Algoritma paralel ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan kedokteran, biologi, sampai membahas bagaimana tata surya ini bisa muncul atau bagaimana susunan tata surya tersebut. Ada beberapa platform yang biasa digunakan dalam pemrograman paralel, yaitu OpenMP, NPI, kemudian CUDA, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai Mandelbrot set dengan menggunakan OpenMP. OpenMP adalah API yang mendukung multi-platform yang menggunakan pemrograman multi-processing share memory, baik pada C, C++, dan Fortran. Di semua arsitektur, prosesor dan OS termasuk berbagai platform mulai dari Solaris, iOS, HP, UX, GNU Linux, Mac OS, dan Windows. OpenMP merupakan suatu teknologi non-profit yang diatur oleh OpenMP Architecture Review. Dia disingkat dengan OpenMP ARB. Termasuk di dalamnya berbagai vendor hardware dan software mulai dari AMD, IBM, Intel, HP, dan berbagai macam yang sering kita kenal saat ini. Mungkin itu sekilas mengenai OpenMP. Saya selanjutnya lanjut dengan Mandelbrot. Kami mengutip sebuah quote dari abad ke-19 yang mengatakan, jika Anda ingin mencapai ketidakberhinggaan, jelajahilah ketidakberhinggaan ke segala arah. Quote ini disampaikan oleh Johann Wolfgang dari epigram awal abad ke-19. Seorang ilmuwan matematika berkebangsaan Prancis kelahiran Polandia bernama Benoit Mandelbrot merespon untaian kata tersebut. Mungkin inilah yang melandasi pikiran sang Mandelbrot. Banyak gambar yang dimulai dengan garis, namun dia berpikir bagaimana yang tidak dimulai dengan garis. Kemudian Benoit Mandelbrot ini akhirnya memperkenalkan istilah fraktal. Fraktal adalah suatu struktur yang memiliki substruktur yang masing-masing memiliki substruktur. Kemudian di dalam substruktur ini masih ada lagi substruktur yang lainnya. Demikian seterusnya. Fraktal dalam bahasa Inggris adalah fraktal dari kata Latin fractus yang artinya patah atau rusak atau tidak teratur. Istilah itu dipopulerkan oleh Benoit Mandelbrot pada tahun 1975. Sebelum Mandelbrot memperkenalkan istilah tersebut, nama umum untuk struktur semacamnya yakni bunga Koch adalah kurva monster yang dibentuk dari segitiga. Kemudian dalam beberapa jumlah segitiga tersebut bisa membentuk berbagai macam bentuk. Masih bingung dengan fraktal? Contoh yang paling sederhana dari fraktal adalah jika kita memegang cermin di hadapan sebuah cermin, di dalam cermin yang kita pegang tersebut masih ada lagi bayangan kita memegang cermin. Mungkin akan dalam sekali itu, sampai yang sekecil ini masih gambar kita memegang cermin tersebut. Kami pertegas lagi bahwa konsep fraktal adalah bentuk geometris yang memiliki elemen-elemen yang mirip bentuknya secara keseluruhan. Fraktal adalah benda geometris yang kasar pada segala skala dan terlihat dapat dibagi-bagi dengan cara yang radikal. Beberapa fraktal tersebut masih bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang semuanya mirip dengan fraktal aslinya. Fraktal dikatakan memiliki detail yang tak hingga dan dapat memiliki struktur serupa diri pada tingkat pembesaran
yang sekalipun berbeda. Bagaimana implementasi fraktal sekarang ini? Anda mungkin masih ingat juga ada Borobudur. Dari penelitian sekelompok mahasiswa, mereka menyimpulkan bahwa Borobudur pun disusun dari fraktal-fraktal kecil yang disusun sedemikian rupa menghasilkan stupa-stupa. Implementasi yang lain dari konsep-konsep fraktal juga digunakan untuk menggambarkan distribusi gugusan galaksi di seluruh alam semesta. Digunakan pula untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan gerak tak beraturan seperti fluida. Kemudian di bidang pembidan kita bisa menggambarkan bagaimana susunan batu-batu itu yang mungkin sulit digambarkan secara manual. Pada banyak kasus, sebuah fraktal bisa dihasilkan dengan cara mengulang suatu pola, biasanya dalam proses rekursif atau iteratif. Berikut rumus yang akan diproses di dalam pemrograman paralel yang kemudian dibandingkan hasilnya dengan proses secara serial. Demikian tadi sekilas penjelasan mengenai teori fraktal. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana teori fraktal tersebut diterapkan dalam sebuah program paralel dan sekuensial. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan Mandelbrot image menggunakan OpenNP. Adapun source code-nya sudah kami download dari website People FSU Edu. Mandelbrot OpenMP ini adalah sebuah bahasa program yang menghasilkan image ASCII Portable Pixel Map atau PPM dari himpunan Mandelbrot dan menggunakan OpenMP untuk eksekusi paralelnya. Selanjutnya kita download source code-nya dan kemudian dijalankan di Visual Studio menggunakan bahasa Fortran. Meran atau menjalankan aplikasi ini pada program Visual Studio 2012 tersebut. Oke, sudah muncul. Kita akan ke saja langsung. Oke, adapun tadi yang telah kita copy seperti ini listingnya. Jadi program mainnya Mandelbrot itu langsung saja, di mana semua variabel-variabel telah dipaparkan, yakni variabel M dan N, di mana diberikan angka untuk M 500 dan N 500. Nah, di sini dia berjalan di bahasa Fortran 90 untuk OpenMP version. Nah, adapun dia dilakukan oleh program paralel ini, yakni berupa OMP2, yang mana OMP2 ini adalah perintah perulangan, di mana variabel I adalah 1 dan dia akan melakukan J 1,N. Dia akan melakukan perkalian matriks, dan ketika kondisi yang telah diinginkan selesaikan, maka dia langsung melanjutkan ke program paralelnya. Adapun program paralel di sini outputnya adalah grafik, yang mana grafik tersebut akan dibuatkan nama file baru berupa nama file Mandelbrot OpenMP. Oke, adapun untuk Visual Studio ini, sebelum kita merun, kita harus mengatur dulu properti untuk menjalankannya secara sekuensial ataupun secara paralel. Di sini kita lihat untuk Fortran generalnya
ada additional include, dimana ini harus kita install tersendiri dulu, karena untuk Visual Studio 2012 tidak langsung include library untuk Fortran yang paralel. Oke, kita gunakan optimization-nya nah ini penggunaan Intel Math-nya kita jalankan secara paralel. Lalu kita oke. Kita coba run. Sedang di-compile. Dan berikut adalah hasilnya. Di mana program Mandelbrot ini akan menggambarkan suatu objek yang berukuran, di mana sumbu X-nya itu berukuran min 2.25000, 1.25000 dan sumbu Y-nya berada di min 1.75000 sampai 1.75000. Adapun di sini rumus umum yang digunakan pada Mandelbrot adalah Z dalam N tambah 1, yakni Z kali N pangkat 2 tambah C, di mana C-nya adalah variabel pertama yang akan dimasukkan. Adapun nanti hasilnya tetap dimasukkan kembali di iterasi ke dalam C-nya. Waktu eksekusi yang dijalankan oleh program paralel ini adalah 0,805463 dan outputnya dituliskan dalam file mandelbrot.ppm. Kita akan melihat bagaimana hasil dari mandelbrot.ppm tersebut.